1. Kefebian dan keprodian atau perbankan syariah. Peran visi misi FEBI dalam mencetak duta moderasi beragama dan generasi unggul. Visi FEBI: terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Misi FEBI: 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pengembangan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Sejarah perbankan syariah memiliki sejarah yang panjang. S1 Perbankan Syariah sebenarnya adalah kelanjutan dari Prodi D3 Perbankan Syariah. Prodi ini baru diresmikan pada tahun 2017 dan mendapatkan SK Dirjen Pendis bernomor 276/2017. Unsur aktivitas akademik dari Perbankan Syariah IAIN Pekalongan yang baik, maka telah mendapatkan yang lumayan baik, yaitu B. Maka dari itu, sebagai mahasiswa di Prodi Perbankan Syariah, diharapkan dapat konsisten terus menjaga semangat, terus bekerja keras untuk merealisasikan apa yang sudah dicita-citakan. Profil lulusan Prodi Perbankan Syariah. Profil lulusan utama: menjadi ahli dalam bidang pemasaran perbankan syariah, menjadi ahli dalam bidang keuangan perbankan syariah. Profil tambahan lulusan: penelitian bidang kajian perbankan syariah dan entrepreneur. Profil lulusan lainnya yaitu Dewan Pengawas Syariah. Sekjur Perbankan Syariah. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sudah terakreditasi B atau sangat baik pada tahun 2020 bulan Oktober. Hal ini terwujud karena jurusan Perbankan Syariah sudah didukung oleh dosen-dosen berkualitas dari lulusan di berbagai perguruan tinggi, terutama di luar negeri maupun dalam negeri, serta didukung dengan perkuliahan yang nyaman dan fasilitas yang ada. Sejak tahun 2021, Perbankan Syariah memiliki jurnal ilmiah yang lebih fokus pada bidang keuangan atau syariah dan jurnal yang sudah terdaftar pada INSN dan memunculkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi seperti misalnya juara karya tulis ilmiah. Hal ini tentunya membanggakan pada jurusan Perbankan Syariah. Dua, resum materi. Yang pertama, strategi belajar di perguruan tinggi. Kiat sukses belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Mengapa memilih kuliah? Tentu jawabannya bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu luang saja. Karena kita harus mempunyai tujuan yang tepat. Kuliah dalam investasi masa depan diharapkan agar kita mempunyai knowledge atau pengetahuan, skill atau keterampilan, teknik, attitude atau sikap, dan experience atau pengalaman. Perbedaan perkuliahan dengan sekolah. Pada perkuliahan nilai lebih tegas, tanggung jawab lebih besar, jumlah ujian lebih sedikit, kecepatan mengajar lebih tinggi, serta tugas tidak selalu diperiksa. Strategi belajar visual. 1.
Kita bisa menggunakan gambar, peta, dan grafik. 2. Visualisasikan materi dalam benak. 3. Pahami materi lewat bacaan atau gambar. 4. Beri warna dan gambar pada catatan. Strategi belajar auditori. Mendengarkan baik-baik penjelasan dosen di kelas. Terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman. Yang terakhir, gunakan nada-nada lagu untuk mengingat. Strategi belajar kinestetik. Yang pertama, libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh. Yang kedua, perbanyak latihan soal. Yang ketiga, seusai belajar, coba tuliskan poin-poin pentingnya. Strategi belajar kelompok. Pilih teman belajar yang cocok, saling bandingkan catatan, tanya jalan pengerjaan, bukan hanya sekedar jawaban. 4. Rutinkan belajar bersama. Strategi belajar mandiri. Yang pertama, perbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan. Yang kedua, pilih tempat belajar yang tenang. Yang ketiga, setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain. Metode membaca yaitu dengan menggunakan survei, question, read, recite, and review. Strategi menyimak aktif. 1. Jaga kontak mata. 2. Aktif di kelas. 3. Fokus. 4. Selektif dan mencatat. 5. Singkirkan kebiasaan buruk. 6. Ingatlah yang perlu diingat. Teknik mengingat yaitu grouping, visualisasi, gunakan irama, dan gunakan singkatan. Strategi menghadapi ujian. 1. Cari sumber-sumber penting. 2. Menjalani ujian dengan berbagai persiapan. 3. Setelah ujian, kita bisa memeriksa nilai. Teknik menulis yaitu dengan cara memahami materi, lalu menulis draft, kemudian merevisi draft. Seni presentasi dilakukan dengan public speaking dan penyajian materi yang menarik dan mudah dipahami. Etika mahasiswa. Etika pergaulan melalui busana dan komunikasi. Etika dapat berarti ada kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika berkomunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Sedangkan etika berbusana adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Etika pergaulan di lingkungan kampus. Yang pertama, berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, mengetahui, memahami, serta melaksanakan peraturan yang berlaku, memberi contoh yang baik dalam berperilaku. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai atau sapa, bertutur kata dan berperilaku yang baik dan sopan, tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral, serta bersedia menerima sanksi ketika melanggar peraturan yang ada. Etika pergaulan di luar kampus. Menjadi contoh yang baik dimanapun berada, berperilaku serta bertutur kata yang baik, dan mencerminkan sebagai mahasiswa, berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajarinya di masyarakat sebagai wujud pengabdian. Etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. Yang pertama, menjaga citra akademik. Yang kedua, biasakan memiliki salam lebih dulu dan berjabat tangan. 3. Berjabat tangan diusahakan dengan ramah, menatap mata dan tangan yang tegas. 4. Jika tidak berkenan jabat tangan karena bukan muhrim, maka bungkukkan kepala dan ucapkan salam. 5. Jaga perkataan dengan sopan. Etika pergaulan sesama mahasiswa. Biasakan menyapa teman dan tidak mengolok-olok meski bermaksud bercanda, menghormati segala ide, pikiran, dan hak,
Hindari berprasangka buruk serta menjaga perasaan teman. Biasakan menolong teman yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah solidaritas yang tinggi. Giat menulis karya ilmiah. Sumber dan cara memperoleh kebenaran. Animisme dan dinamisme, berpikir logis dan filosofati, agama dan kitab suci, trial dan error atau uji coba, tokoh berotoritas, dan penelitian. Bentuk-bentuk karya tulis yaitu makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Menemukan ide menulis yang pertama yaitu dengan mengamati. Mengamati adalah mengamati kejadian sehari-hari yang terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu membaca. Dilakukan dengan membaca tulisan di berbagai media, koran, artikel, buku, laporan penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu diskusi. Diskusi dilakukan dengan cara mendiskusikan persoalan yang fenomenal dan aktual. Keterampilan menulis dilaksanakan dengan rajin, berlatih, menggunakan reference management, menunjukkan keseluruhan paragraf dengan baik. Logis dan sistematis, menjaga originalitas, sehingga dapat tercapai keterampilan menulis. Kemudian, untuk menghindari plagiasi, ketika kita menyalin kutipan seseorang, hendaknya kita tambahkan nama pencipta pada kutipan tersebut. Paragraf yang baik adalah paragraf yang unified, coherent, dan relevan. Bagaimana cara menulis paragraf yang baik? Yaitu dengan menerapkan statement, data, contoh dan referensi, dan concluding sentence. Kesesuaian minat bakat yang dimiliki dengan organisasi mahasiswa yang diikuti. Untuk meningkatkan minat dan bakat saya dalam bidang kewirausahaan, saya ingin mengikuti organisasi UKM Kewirausahaan. UKM Kewirausahaan adalah unit kegiatan mahasiswa yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. UKM Kewirausahaan adalah sebagai wadah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam belajar mengenai kewirausahaan maupun dalam praktek-prakteknya. Visi UKM Kewirausahaan yaitu menumbuhkan jiwa entrepreneur dan mampu membangkitkan perekonomian.